Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazallul bala'u bil mu'minin wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma 'alaihi khati'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita istiqomahan dalam mensyiarkan Islam, yaitu lewat majelis taklim. Gimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu diisi dengan ketaatan. Ya, dengan kesehatan itu kita jadikan kesehatan itu untuk ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan bahas satu tema tentang kehidupan, problematika kehidupan dan solusinya. Problematika kehidupan dan bagaimana cara menyikapinya. Gimana ibu? Kira-kira ada nggak yang nggak punya problem? Ada nggak bu? Semua ya. Jadi semua yang namanya manusia pasti punya problem, punya masalah kehidupan. Nah, dan problemnya itu variasi, ibu ya. Ada mungkin dari masalah rezeki, mungkin masalah keluarga, tetangga dan sebagainya. Tetapi bagaimana dalam Islam cara menyikapi problematika yang memang sudah Allah takdirkan. Jadi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sebenarnya secara Islam menurut Al-Quran dan Sunnah dalam menyikapi problema hidup yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kita yakin problematika kehidupan itu adalah takdir Allah, seperti yang disampaikan dalam satu hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah bahwa takdir itu diciptakan 1500 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya takdir itu harus mau nggak mau, terpaksa atau tidak, kita harus menikmati, harus menerima. Sebagai seorang muslim, baik kesenangan ataupun kesedihan itu semua adalah takdir dari Allah. Masalahnya adalah banyak orang yang menganggap bahwa ujian itu hanya berupa kesedihan, padahal ujian itu juga bisa berupa kesenangan, ya kan? Kalau dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwa ujian ini yang disebutkan ayat tadi itu berupa ujian yang sifatnya negatif, yang tidak menyenangkan. Walabnuwannakum bisyai'im minal khauf. Sungguhnya Allah akan menguji kamu dengan rasa takut. Takut kenapa? Di situ disebutkan kehilangan harta, kehilangan jiwa, artinya orang-orang yang kita cintai Allah ambil. Ujian yang bersifat negatif atau tidak menyenangkan. Nah, di sisi lain, ujian itu juga bisa berupa dengan kesenangan. Tapi banyakkan orang kurang paham bahwasanya yang dianggap ujian itu hanya sisi negatif saja. Padahal ketika orang diberikan karunia hidup mewah, fasilitas hidup cukup, semua serba ada, itu juga ujian. Bagaimana banyak orang yang dengan jabatan, dengan hartanya, dia lupa kepada Allah. Nah, inilah yang kita tidak mau seperti itu. Menyikapi problematika hidup pertama adalah yakin bahwasanya semua ini adalah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, menyikapi problema kehidupan itu adalah bahwa para nabi, utusan Allah, itu ujian lebih besar.
Kita lihat sejarah. Jadi Al-Quran banyak menceritakan. Ya, kisah-kisah para nabi diberikan oleh Allah ujian yang luar biasa. Ya, contohnya kemarin kita belum lama ya mengadakan Idul Adha. Ya, di situ kita secara setiap tahun ya kita diingatkan oleh satu kejadian besar, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, bagaimana dalam sejarah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu lama tidak punya putra. Setelah baru punya putra harus ditinggalkan di padang tandus gitu kan. Setelah bertemu lagi sudah besar, Allah nyuruh untuk menyembelih, kan seperti itu ya. Jadi kalau kita punya ujian, Allah ternyata adil. Allah memberikan contoh-contoh bagaimana orang-orang mulia di sisi Allah pun kasih ujian ya kan? Jadi yang kedua adalah kita meyakini bahwa para nabi ya itu ujiannya lebih besar, banyak dan lebih besar ya. Contoh juga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Dari dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya ya. Terus usia berapa tahun ditinggal ibunya, hidupnya dari tangan ke tangan ya. Ya, dari kakeknya ya, terus ke pamannya, kan seperti itu. Yang kedua apa, Ibu? Ujian para nabi lebih banyak dan lebih besar. Nah, kita harus belajar dari situ. Yang ketiga, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Jadi kita meyakini bahwa setiap yang Allah berikan kepada kita itu ada hikmahnya, ada kebaikan yang Allah lebih tahu. Nah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Boleh jadi kamu enggak suka sesuatu yang Allah berikan. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu baik untukmu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu nggak suka dengan sesuatu, padahal itu baik bagimu. Ya. Dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu, padahal wahwa syarrul lakum, padahal itu nggak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kita harus yakin ya, setiap yang Allah berikan kepada kita ada hikmahnya dan yang terbaik menurut Allah, bukan yang terbaik menurut kita ya. Kalau menurut terbaik menurut kita nggak tahu ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu dan kamu tidak mengetahui. Boleh jadi ujian yang kita terima saat ini ya, atau kekurangan harta atau sakit ya, atau ujian lainnya, itu Allah akan mengangkat derajat kita ya. Kita harus yakin di situ pasti ada hikmahnya. Yang keempat bagaimana menyikapi problematika kehidupan. Yang keempat adalah sabar. Ya, di muqaddimah tadi saya sampaikan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang sabar adalah orang yang mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kalimat yang terpuji, kalimat yang tepat yang kita ucapkan ditimpa musibah. Dan jangan dianggap enteng, Bu. Ya. Karena kalimat ini di sisi Allah nilainya besar, ya. Kata-kata ini bernilai pahala besar. Karena menunjukkan kehambaan kita kepada Allah. Ya. Ketika Allah menguji kita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyerahkannya kepada Allah, mengembalikannya kepada Allah. Ya. Jadi itulah ya, sikap kita ketika kita ditimpa oleh musibah dengan diri kita, keluarga, ya, ataupun yang terkait dengan kehidupan kita. Ya. Di dalam sebuah hadis, kitab Riyadhus Shalihin, hadis bab 3, hadis yang ke-27 tentang sabar. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu ajaban li amril mu'minin
inna amrahu kullahu lahu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis yang ke-27 Rasul sampaikan di sana dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan berkata, Rasulullah SAW bersabda, sangatlah menakjubkan keadaan seorang muslim. Rasul mengapresiasi ya betapa menakjubkan urusan seorang mukmin ya. Sesungguhnya semua keadaannya merupakan kebaikan baginya. Nah, jadi yang menimpa seorang muslim baik jelek atau buruk, menyenangkan atau menyedihkan, itu dianggap suatu kebaikan. Dan kebaikan tersebut tidak dimiliki oleh seorang pun selain orang mukmin. Nah, jadi kebaikan-kebaikan ini tidak mungkin dimiliki kecuali orang-orang mukmin, karena menganggap semua itu adalah kebaikan dari Allah dan semuanya pasti ada hikmahnya. Yang Allah tidak akan pernah melupakan ya keikhlasan kita, perjuangan kita dalam menerima takdir yang Allah berikan. Yaitu apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, lalu ia bersyukur. Ya. Jadi keadaan orang mukmin di hadis disampaikan itu selalu dalam kebaikan. Dikasih lapang rezeki, lapang kehidupan, itu kebaikan. Satu kebaikan, disyukuri, ya, disyukuri. Maka hal tersebut merupakan kebaikan baginya. Apabila ia ditimpa kesulitan, lalu ia bersabar, maka hal ini pun merupakan kebaikan baginya. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-27 di kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar, bab 3. Nah, jadi dalam hadis ini ada dua yang bisa kita ambil. Ya. Pertama, bahwa kita disuruh bersyukur ketika dalam keadaan lapang, ya. Ketika kita diberikan lapang, bersyukur, ya. Lapang kehidupan kita, lapang rezeki kita, lapang kesehatan kita, lapang urusan kita, kita bersyukur kepada Allah. Nah, diberikan kelapangan, bersyukur. Ya. Dan ketika diberikan kesulitan, maka ia bersabar. Jadi syukur dan sabar ini kunci dalam menghadapi masalah kehidupan. Ya. Sehingga tidak ada lagi keluh kesah, karena meyakini bahwa semuanya sumbernya dari Allah. Jadi kita harus syukur dan sabar. Ya, jika ketika diberikan kelebihan lapangan kehidupan, maka kita bersyukur. Ketika diuji, maka kita bersabar. Nah, inilah yang tidak bisa dipisah-pisahkan, syukur dan sabar dalam menghadapi kehidupan. Ya, jadi kita mereview sedikit tadi apa, Ibu? Bagaimana kita menyikapi problema kehidupan. Pertama kita yakin bahwa problema kehidupan itu adalah takdir Allah. Yang kedua, kita meyakini bahwa semua nabi dan rasul pun ya diberikan ujian yang lebih berat dari kita. Yang ketiga, setiap ujian ada hikmahnya. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, pasti ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, yang terakhir, sabar. Ya, sabar dalam menghadapi ujian, baik ujian yang berupa kesenangan ataupun ujian berupa kesedihan. Ya. Nah, sabar di sini bisa ya sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Bisa sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Dan sabar dalam menghadapi musibah. Nah, inilah ya, 3 sabar ini ya. Mudah-mudahan yang sebentar ini ya, bisa bermanfaat untuk kita semua ya, bagaimana kita bisa mampu ya menghadapi problematika kehidupan yang pastinya dengan sangat akrab dengan kita. Sehingga kita tidak lagi mendengar kata-kata keluh kesah
ya mendengar sesuatu yang menimbulkan rasa suuzon kepada Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, ya, bisa mampu, ya, menjadikannya rasa sabar, syukur dalam menghadapi kehidupan, takdir yang Allah berikan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.